terima itu konsep-konsep Tritunggal itu. Menurut Elia nih, dia diselamatkan nggak? Kalau menurut saya dia diselamatkan. Tanpa dia percaya sama Tritunggal, hipostasis union, menurut saya dia diselamatkan. Ketika dia menyerahkan dirinya kepada Yesus untuk dipimpin, dituntun supaya hidup sesuai dengan kemauan Tuhan Yesus, dia buang Tritunggalnya itu ke tong sampah. Menurut saya dia diselamatkan. Di mana tertulis? Di mana tertulis dari Kejadian sampai Wahyu bahwa Elohim itu tiga pribadi? Lo kamu harus belajar dulu etimologi kata pribadi berasal dari bahasa apa dan maknanya apa. Lo kalau kamu belajar kok kamu kaget ternyata kata pribadi dalam bahasa Latin itu artinya topeng. Bahkan saya tahu sejarahnya seperti apa. Yang dimainkan oleh aktor. Makanya di mana di dalam kitab suci bahwa Elohim itu tiga topeng, tiga pribadi. Di mana tertulis? Tunjukkan dulu apa kiamat. Berarti kamu sedang mau menghujat Allah bahwa Allah ini main-main pribadi. Saya tidak percaya kepada Allah sesumpah penduduk negeri Mekah bangsa Arab. Di mana di dalam kitab suci mengajarkan. Berarti saya tidak menyembah bahasa. Mikana, saya tidak menyembah bahasa. Berarti menurut kamu Tuhan itu aktor? Kiamat nggak bisa jawab ya teman-teman. Tapi mereka menuduh saya bidat, tapi nggak bisa jawab. Semua orang juga ya, tahu. Kamu memaksa juga. Udah dijelasin kok. Menurut kamu, Bapa, Anak, Roh Kudus itu aktor? Tidak. Dia itu satu dalam nama Bapa Yahweh Yesus Masias. Tidak. Dia bukan aktor. Berarti makanya saya tidak percaya tiga pribadi. Nggak ada kata tiga pribadi dalam kitab suci. Tenang dong. Kok kamu kejam terus nggak berani? Bukan karena kamu nggak menjawab pertanyaan saya. Dari tadi saya sudah biarkan kamu bicara. Giliran ditanya kamu nggak bisa menjawab pakai data. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, berjumpa kembali di Bintang Mu'alaf Channel. Mudah-mudahan kita semua selalu sehat walafiat di dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dideraskan rezekinya dan juga dimudahkan segala urusannya. Teman-teman, statement demi statement viral dari Edis TV yang terbaru adalah Edis Tipu mengatakan doktrin Tritunggal dibuang ke tong sampah. Nah, akibat statement viral dari Edis Tipu ini akhirnya membuat kekristenan kacau. Kali ini terjadi perdebatan panas antara polemikus Kristen yaitu Mikana versus Kristen tukang hujat yaitu Kiamat, membahas tentang konsep Tritunggal yang dikatakan oleh Edis Tipu telah dibuang ke tong sampah tadi. Teman-teman, gara-gara statement dari Edis Tipu yang meneriakkan doktrin Tritunggal sudah masuk tong sampah, mendadak seluruh kerajaan Theos bergolak lebih dahsyat dan seperti kiamat dadakan. Para tokoh teologi politik saling sikut, saling memvonis, saling menuduh sesat satu sama lain. Dan kini hadir episode paling panas, perdebatan antara Kiamat versus Mikana. Dua jagoan oten yang saling klaim paling benar tetapi sama-sama bingung dengan doktrin sendiri. Yang satu berseru Tuhan tiga tapi satu, tapi tetap tiga, tapi jangan tanya. Yang satu lagi membalas, kalau kamu paham berarti kamu sesat, jadi tetaplah tidak paham. Nah, jemaat gereja pun semakin pening. Ini keyakinan atau teka-teki silang ilahi. Sementara itu Edis Tipu duduk santai menonton sinetron perseteruan sesama anak-anak Theos yang tiada akhir ini, karena ciptaan atau timbul karena Edis Tipu sendiri. Anak-anak Theos saling bantai, dogma lawan dogma, pasukan sendiri saling serang. Jadi teman-teman siapkan kopi pahit dan cemilan, karena drama ini lebih panas dari neraka yang mereka perdebatkan. Selamat menikmati episode baru sinetron doktrin Tritunggal masuk tong sampah. Nggak terima itu konsep-konsep Tritunggal itu. Menurut Elia nih, dia diselamatkan nggak? Kalau menurut saya dia diselamatkan. Tanpa dia percaya sama Tritunggal, hipostasis union, menurut saya dia diselamatkan. Ketika dia menyerahkan dirinya kepada Yesus untuk dipimpin, dituntun supaya hidup sesuai dengan kemauan Tuhan Yesus, dia buang Tritunggalnya itu ke tong sampah. Menurut saya dia diselamatkan. Yang membedakan tuh. Tetapi di dalam kesatuan, karena hidup itu satu dari Sang Bapa dan dimiliki oleh Sang Anak.
tanpa bercampur baur, Begini, tanpa kacau, kiamat. karena tidak ada sifat kekacauan di dalam diri Allah. Gitu ya. Jadi sesimpel itu kok Mikana. Itu berarti kalau dikatakan gini, kamu baca Ibrani 1 ayat 6. Kiamat, bentar dulu. Jadi gini, Kamu baca aku dulu, sebentar. Kamu baca dulu biar Kejadian kita sampai fokus. Wahyu, sebentar. No. Jangan bahas Kejadian yang lain sampai dulu. Wahyu, Fokus dulu, aku sangat fokus. percaya itu adalah Fokus. firman Bapa dan saya tidak menolak. Aduh, kamu baca dulu. Nah, yang Ibrani saya 1 tanya, ayat 6. di mana di Baca situ dulu. ada 3 pribadi dan kata pribadi berasal dari bahasa apa? Iya. Kamu sekarang baca Ibrani 1 ayat 6. Baca. Bisa jawab pertanyaan saya, Kiamat? Iya, Atau ini tidak? saya jawab nih. Saya jawab di sini. Nah, Kamu lihat oke. Ibrani 1 ayat 6. Ibrani 1 ayat 6. Hmm. Dan lagi ketika dia membawa putra sulung itu ke dalam dunia ini, dia berkata, maka hendaklah seluruh malaikat Elohim menyembah kepadanya. Oke, siapa yang membawa putranya itu yang ke dunia itu siapa? Bapa. Bapa. Jadi Bapak membawa anaknya atau Bapak membawa Bapak tulisannya? Ya, di sini Bapa membawa putra yang sulung. Apakah artinya anak adalah Bapak itu sendiri? Ya, kita jangan bicara situ dulu. Bapak membawa anaknya. Ntar. Oke, enggak. Ya. Gini, Enggak, yang saya tanya, oke di sini, di mana ada di sini 3 pribadi. Jawab dulu dong pertanyaan saya. Di situ di mana ada Tritunggal? Tritunggal 3 pribadi. Kita fokus. Apakah Iya. boleh nih? Apakah boleh kita rubah-rubah kitab suci jadi anak membawa bapaknya atau bapak membawa pula bapaknya ke yang sulung ke dunia? Boleh nggak kita Oke. rubah-rubah? Oke, Ayat Bapak itu siapa? Ini Bapak pertanyaan itu siapa? saya loh. Ya jawab, Boleh Bapak itu nggak siapa? Kita rubah. Enggak, Bapak itu siapa? Bapak itu siapa? Boleh nggak? Boleh nggak kita rubah ini ayat? Enggak boleh merubah yang tertulis. Enggak boleh mengubah yang tertulis. Boleh nggak? Oke, jadi pertanyaan Boleh saya, nggak Bapak itu siapa? pemahamannya? Saya tanya sama Mikena, boleh nggak pemahamannya kita rubah aduh. menjadi bahwa Bapak ini membawa pula bapaknya yang sulung ke dunia? Boleh nggak? Enggak boleh menambah yang tertulis. Oke, nah, pertanyaan saya, Sekarang Bapak ini tanya siapa? sama Mikana. Sekarang saya tanya sama Mikana. Aduh, saya lagi ditanya. Aduh Tuhan. Apakah anak itu adalah sang bapak itu sendiri? Coba baca Mazmur 2 ayat 10 sampai 11 jawabannya. Oke, kita lihat ya. Mazmur 2 ayat 10 sampai 11. Ayat 11 sampai 12. Oke, beribadahlah kepada Tuhan dengan takut dan ciumlah kakinya dengan getar. Mana ini? Oke, bentar mana? baca bahasa Ibraninya aja bentar. Coba di mana tulisan itu, ayatnya itu menjawab Oke, dari sebentar. pertanyaan saya. Voice Di over mana? on authentication. Aduh, Steven jangan dong. Ntar Mama jangan diganggu dulu, ini Gimana lagi sih? diskusi. Mikana ini Steve. memang nggak bisa fokus ya. Jadi carikan saya ayat ya yang berkata Bapak mengutus Bapak. Sehingga Pertanyaan saya nggak ada lo dijawab lo nih ini kan. bisa Tapi nggak apa-apa, dirubah-rubah kita bahas sama- dulu ini. Mazmur 2 ayat mana? Tapi secara nggak langsung Mikana ini sudah Oke. menyangkal doktrinnya udah, sendiri. iya. Enggak, saya sangat percaya tulisan dalam kitab suci semua. Ibdu et Itu Yahweh. mah abstraksi Ya, kamu sendiri. ibdu et yot hevave beyikah we gilu birada. Ayat 12-nya. Oke, biradah itu apa artinya? Miseku bah pen ye enap we tobadu derek ki bah kimat apo asre kal hosebo. Nah, kalau dalam terjemahan ILT3 sudah benar di sini tertulis, beribadahlah kepada Yahweh dengan rasa takut dan bersukacitalah dalam kegentaran. Ciumlah sang putra supaya jangan menjadi murka dan kamu sesat dari jalan karena murkanya cepat tersulut. Berbahagialah semua orang yang mencari perlindungan kepadanya. Ya. Jadi di situ dituliskan Yot-Heh-Vaveh adalah sang putra. Nah, pertanyaan saya kepada Kiamat, Arti di mana dari di Yahweh Ibrani apa? 1 ayat 6 dan tadi Yohanes 5 yang akan tunjukkan, di situ tertulis 3 pribadi dan kata pribadi berasal dari bahasa apa? Jawab. Gini loh Mikana, arti dari YHWH itu yang ada dan berdaulat. Kalau dikatakan hanya Bapa saja yang ada atau yang eksis, berarti menolak bahwa firman atau hikmatnya ini atau putranya ini itu tidak eksis artinya. Makanya tidak pernah kata YHWH itu hanya merujuk
pada sifat dari sang Bapa saja, karena hanya ada satu keberadaan dengan tiga hipostasis atau tiga pribadi. Ada sang Bapa, sang Putra, dan sang Roh Kudus. Seperti tadi yang saya tunjukkan di dalam Yohanes 5 ayat 26. Bapa memberi hidup kepada sang anak tadi. Dan Mikana pun mengakui kan, bukan anak yang memberi hidup kepada sang Bapa, tetapi sang Bapa yang memberi hidup kepada sang Putra. Artinya karena hanya ada satu hidup di dalam diri Allah, dan hidup itu dimiliki oleh sang Putra dan sang Roh Kudus yang dari sang Bapa, maka istilah YHWH itu pun juga kepada sang Putra. Jadi tidak bisa kamu tiba-tiba kamu blender, kamu rubah-rubah menjadinya, oh berarti Bapa adalah anak. Nggak nyambung, Mikana. Nggak nyambung argumentasi kamu. Nggak nyambung. Jadi sekali lagi carikan saya ayat yang mengatakan bahwa aku adalah Allah Bapa itu sendiri. Nah, kamu aja nggak bisa jawab. Di mana di dalam kitab suci bahwa dia tiga pribadi, dan kata pribadi berasal dari bahasa apa dan artinya apa? Pribadi itu artinya apa sih? Pribadi itu bicara tentang realita konkret. Kayak gini, Kristus kan bilang begini ya, kita ini kan ya. Nih. Saya ini kan ayatnya Yohanes 5 ayat 32 nih ya. Nih, apa yang dikatakan Kristus nih ya, ayat 31-nya. Yohanes 5 ayat 31-32. Kalau aku bersaksi tentang diriku sendiri, maka kesaksianku itu tidak benar. Ada yang lain yang bersaksi tentang aku, dan aku tahu bahwa kesaksian yang diberikannya tentang aku adalah benar. Nih, ada yang lain. Jadi sang Putra ini nggak sendiri. Kalau dia sendiri, maka kesaksiannya itu tidak benar. Jadi kalau kamu mengatakan sang Putra itu tidak memiliki Bapa, hanya sendiri nih, hanya satu pribadi, jadi kamu sama aja mengatakan Kristus itu sebagai pendusta. Secara nggak langsung, kamu sudah menyangkali apa yang dikatakan oleh Kristus. Itu bukan ajaran Kristen, Mikana. Teman-teman, efek ledakan doktrin tong sampah semakin menggila. Setelah Edis Tipu menjatuhkan bom teologisnya, doktrin Tritunggal itu layak dibuang ke tong sampah. Kali ini yang turun gelanggang baru kroco-kroconya, ya pasukan klasteri teologi yang saling bantai duluan. Mereka sibuk adu gengsi dan adu tafsir sampai lupa siapa yang mereka bela. Mereka belum sadar, ini baru pemanasan, baru season 1, baru kroco-kroco teos yang angkat suara. Nanti tunggu saja, pendeta senior yang merasa paling teologis di dunia maya pasti bakal turun gunung. Siapa berani disposal doktrin sakral warisan konsili? Mari kita adu ayat, adu bahasa Yunani, adu sejarah, dan adu subscriber. Wah. Saat itu terjadi kekacauan, akan naik level perseteruan sesama anak-anak teos tingkat global, gereja versus gereja, pendeta senior versus pendeta senior, saling sesat menyesatkan tanpa kompromi. Dan kita cukup siapkan kopi lebih banyak karena sinetron anak-anak teos ini baru mulai panas. Kamu sedang membuat suatu ketidakpercayaanmu menjadi suatu kepercayaan yang baru. Gitu. Jadi kamu mau memerintah Kristus seperti mau kepala kamu, tidak bisa. Dan apa jawabannya? Anda baca dalam Yohanes 8 ayat 18. Kristus jawab gini, akulah yang bersaksi tentang diriku sendiri, dan juga Bapa yang mengutus aku bersaksi tentang aku. Jadi Kristus bilang, kalau aku bersaksi pada diriku sendiri, hanya diriku sendiri, maka itu berdusta. Tetapi apa yang dikatakan Kristus? Bapa ternyata yang ada yang lain itu adalah Bapa. Inilah yang dimaksud sebagai pribadi sang Bapa, karena Kristus bukan sendiri. Bukan hanya pribadi anak sendiri, tidak. Tetapi juga ada pribadi lain yang bersaksi tentang sang anak yang memiliki hidup. Tadi Yohanes 5 ayat 26. Itu, apakah kamu mau menyangkali kitab suci? Apakah kamu mau menyangkali apa yang dikatakan Kristus dengan segala pengorbanannya? Ayo, jawab. Oke, saya percaya yang tertulis di Ulangan 6 ayat 4, Shema Israel Adonai Elohim. Bentar, iya saya jawab. Iya bentar. Iya bentar. Jawab lagi, kamu pelintir. Iya bentar dulu. Saya sangat percaya pengorbanan Yesus HaMashiach, dia mati dan bangkit pada yang ketiga. Oke. Kamu jawab dulu. Sebentar dulu kiamat. Aduh, gimana sih? Saya mau ngomong. Tadi saya diam loh waktu kiamat ngomong, saya diam loh.
Kamu jawab dulu, jangan lompat ke ayat lagi. Tadi sudah Mazmur, tadi kamu pelintir. Jadinya bapak adalah anak, kan nggak begitu penjelasannya. Coba sekarang kamu jawab nih. Sebentar dulu Kiamat, bisa nggak saya bicara dulu? Kamu bisa nggak kamu tanggapi? Saya bisa bicara dulu Kiamat. Oke, kalau nggak bisa menanggapi, lebih baik kamu renungkan dulu aja Mikana. Enggak, saya Ya, bisa bicara dulu. Kok takut kamu Kiamat? masalahnya kamu nggak bisa Kok jawab. takut kamu? Dari mana di Kejadian sampai Wahyu tertulis kata pribadi, 3 pribadi? Karena kata pribadi kamu nggak bisa jawab tadi. Saya tanya, ya kata Kenapa? pribadi berasal dari Oke. bahasa apa dan maknanya apa? Oke. Kamu nggak bisa jawab. Nih saya jawab. Ini. Saya jawab. Kenapa? Kata pribadi Kenapa dalam kamu bahasa disebut Indonesia. pribadi? Entar dulu, Saya entar tanya, dulu. Saya kenapa jawab kamu dulu. disebut pribadi? Ini gimana sih berdiskusi seperti ini? Bukan. Biarkan dulu aku bicara. Ini definisi nih. Kenapa kamu disebut pribadi? Kata pribadi dalam bahasa Indonesia sebagian besar berasal dari bahasa Inggris personal yang diserap melalui bahasa Prancis kuno personal atau personnel dan pada Iya, akhirnya dari kenapa? bahasa Latin Sekarang personalis definisi. yang berarti milik seseorang atau berkaitan dengan Nah, diri sendiri berasal dari kata karena Latin milik. persona Betul, atau kenapa? topeng atau Oke, sampai topeng. situ. Sampai Jadi situ. Kok personal itu arti loh. Kok topeng? Gimana sih Kan kok topeng? saya makanya kamu Bentar, kamu emangnya Google dong, kamu disebut searching pribadi? dong kata pribadi Kenapa berasal pakai dari topeng? bahasa apa. Makanya Bentar, emangnya kata kamu pribadi Emangnya kamu Just- topeng? loh. Ini pengertian etimologi kata pribadi berasal Iya, dari bahasa iya, apa sekarang dan gini, maknanya kenapa? apa. Mikana, Makanya kenapa kau kamu searching, mikir-mikir? makanya kau Berpikir googling dulu. dong. Kamu berpikir ya Makanya jangan di kamu mana baca, di dalam kamu kitab nggak paham suci nanti. arti Coba. dasar persona dalam Latin berarti topeng, mengacu pada Nah. peran yang dimainkan oleh aktor, ya. Wow. Nah, makanya di mana di dalam kitab suci? Nah, itulah apakah etimologi kamu aktor? kata persona. Apakah kamu Itulah aktor? etimologi kata persona. Kamu nggak Saya tanya, tahu, kamu nggak apakah belajar. kamu aktor, Mikana. Apakah Etimologi kamu aktor? kata persona. Nah, Makanya di kamu mana di disebut dalam kitab pribadi. suci mengajarkan Saya tanya. bahwa Elohim itu tiga Coba, pribadi, tiga topeng. Saya disebut pribadi, kamu disebut pribadi. Pribadi Kamu kita belajar disebut dulu tiga. etimologi Apakah kata pribadi berasal dari aktor? bahasa apa? Nah, kamu pahami dulu kenapa kita disebut pribadi. Di mana tertulis? Di mana tertulis dari Kejadian sampai Wahyu bahwa Elohim itu tiga pribadi. Jangan Lo kamu harus belajar dulu etimologi kata Ya. pribadi berasal Saya dari belajar, bahasa apa saya dan belajar. maknanya apa. Ya, Lo kok saya kamu kalau belajar kamu itu. belajar kok kamu kaget ternyata kata pribadi kaget, dalam bahasa saya Latin itu sejak kapan artinya kaget? topeng Bahkan saya tahu sejarahnya seperti apa. yang dimainkan oleh aktor. Yang dimainkan Makanya berarti di kamu mana aktor. di dalam kitab suci Berarti bahwa kamu- Elohim kalau kamu itu tiga pribadi, kamu sedang topeng, bermain-main aktor. tiga pribadi. Di mana tertulis? Saya tanya, Tunjukkan Mikana. dulu apa Loh, Kiamat. berarti kamu sedang mau menghujat Allah bahwa Allah ini main-main pribadi. Saya main-main tidak aktor. percaya kepada Allah sesembahan penduduk negeri Mekah bangsa Arab. Di mana di dalam Ini kitab suci bahasa mengajarkan. pula ini. Berarti Saya Tuhan tidak itu menyembah aktor. bahasa. Mikana, Saya tidak berarti menyembah menurut bahasa. Berarti menurut kamu Tuhan itu aktor. Kiamat gak bisa jawab ya teman-teman. Tapi mereka Kamu menuduh yang saya harus bidat, tapi nggak bisa dari tadi. jawab. Semua orang juga Ya tahu. kamu kok. memaksa Coba, juga. Udah dijelasin kok. menurut kamu, Bapa, Anak, Roh Kudus itu aktor? Tidak, dia itu satu dalam nama Bapa Yahweh Yesus Masih. Tidak, dia bukan aktor. Berarti Makanya Kristus saya kita tidak bilang, percaya tiga Mikana, pribadi. Nggak ada kata tiga Mikana. pribadi dalam kitab suci. Tenang dong. Kok kamu kejam Loh, terus nggak berani bukan karena kamu nggak menjawab pertanyaan saya. Dari tadi saya sudah tuh biarkan nggak kamu berani bicara, loh. Dari giliran tadi ditanya saya kamu nggak bisa menjawab kasih pakai data. jawaban, kamu nggak bisa nanggapi, kamu lompat lagi. Dari tadi saya jawab terus. Mana yang kamu nggak bisa menjawab? Nggak ada kamu jawab pertanyaan saya satupun. Loh, kamu bawa ayat itu loh tadi saya jawab. Di mana di mana saya tadi bertanya kamu bisa jawab? Saya minta data Saya jawab. dari Kejadian sampai oke jawab. Anak itu Di mana disebut Kejadian sebagai sampai lima Wahyu mengajarkan tiga pribadi, tiga Oke. topeng. Oke. Di mana? Tadi Yohanes 5 ayat 31 sampai 32 kamu Oh. baca. Iya. Di situ ada tiga pribadi. Elohim itu tiga pribadi, tiga topeng. Ada yang lain itu artinya Oh, apa? jadi itu tiga topeng, tiga pribadi. Apa? Ada yang lain itu apa artinya? Kristus bilang ada yang lain yang Iya, bersaksi. itu disebut tentang- Tritunggal yang tiga pribadi. Kalau di bisa situ. bersaksi, artinya memiliki hidup atau Bisa tidak? mengurangi dan menambahi firman Elohim nggak? Kalau bisa bersaksi, apakah disebut sebagai topeng? Bisa menambahi dan mengurangi firman Elohim nggak? Kamu yang sedang mengurangi. Kalau Loh, Kristus di bilang mana di Bapa situ itu- tiga pribadi, tiga topeng? Karena pribadi itu artinya topeng. Kamu yang bilang topeng kan? Loh, karena asal usul etimologi kata pribadi kamu harus Oke. ngerti dulu itu dari Berarti- bahasa apa dan maknanya apa. Berarti Tuhan Yesus itu sedang pakai topeng.
Loh, justru saya nggak percaya dia itu topeng. Yeshua masih adalah Yahweh itu sendiri. Kristus itu pakai topeng anak, pakai Lah topeng justru bapak, kalian pakai yang topeng mengatakan roti. dia topeng karena kalian nggak ngerti makna kata pribadi. Nah, itu paham Bu Anes, pakai topeng-topengan itu. Loh, kata Oke, berarti- pribadi itu berasal dari bahasa Latin, ya dari bahasa Inggris, Prosopon. yang artinya ya personalis, seseorang, ya seseorang. Artinya, Makanya kalian mengatakan Elohim itu seseorang, tiga orang, tiga topeng. Oke. Kan Tritunggal sekarang- itu tiga pribadi. Oke. Sekarang Mikana baca. di Makanya dalam tunjukkan Yohanes- dari Kejadian sampai Wahyu Elohim disebut tiga pribadi, tiga topeng, tiga orang. Oke. Sekarang kamu baca ya di dalam Yohanes 5 ayat 31. Tuh, kamu pembahasannya gimana Mikana? Ayo. Dijawab dong. Kan saya kan udah kasih jawaban tuh. Di Yohanes 5 ayat 31 di mana di sini disebut Elohim itu tiga pribadi, tiga topeng, tiga orang. Bukan, memang nggak ada bilang Tuhan itu 3 orang. Loh, kan kalian mempercayai Tritunggal. Tritunggal itu kan tiga pribadi, tiga topeng, tiga orang. Enggak, gini, sejak kapan Tuhan itu disamakan dengan manusia? Sejak kapan? Kalian kan mengimani tiga pribadi yaitu Tritunggal. Ngawur, makanya Mikana, kalau kamu itu pikiran kamu itu lagi rusak, ya. Pikiran Iya, kamu, ajarin saya ya, yang kalau- rusak ini, jangan- yang error ini. jangan Di mana di kamu situ ada berpikir tiga topeng, tiga pribadi. Gini, makanya kamu Di mana jangan di situ ada berpikir, Tritunggal, tiga pribadi. Teman-teman, mereka Kristen selalu mengklaim bahwa mereka adalah pengikut Yesus, tetapi realitanya jauh panggang dari api. Sekedar klaim pengikut, tetapi realitanya mereka tidak mengamalkan apa yang diajarkan oleh Yesus. Yesus di dalam Bible mengajarkan penyembahan hanya kepada Tuhan yang Esa, bukan kepada dirinya, apalagi kepada Tuhan yang tiga tapi satu, satu tapi tiga. Di dalam Markus 12 nomor 29, jawab Yesus, hukum yang terutama ialah, dengarlah hei orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Yesus mengutip Shema atau Ulangan 6 nomor 4, inti tauhid bangsa Israel, Tuhan itu Esa, sembahlah hanya kepada Dia. Nah, dan Yesus menegaskan kembali siapa yang harus disembah. Tertulis di dalam Yohanes 17 nomor 3, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Di sini sangat jelas, Allah adalah satu-satunya Tuhan yang benar, dan Yesus hanyalah utusan. Lalu Yesus sendiri memperjelas relasi dirinya dengan Tuhan. Tertulis di dalam Yohanes 20 nomor 17, aku naik kepada Bapakku dan Bapakmu, Allahku dan Allahmu. Jelas sekali, Yesus punya Tuhan. Tuhan yang Esa itulah yang disembah oleh Yesus. Ini sangat-sangat ini ya, Mikana ini sangat bebal banget teman-teman. Jadi Kan perlu saya harus dimaknai mengimani yang aja. tertulis dong, Kenapa? nggak boleh Mikana mengurangi dan ini- menambahi. Kenapa Mikana ini mau menghujat Tuhan disamakan dengan orang? Ya karena memang dia ini nggak percaya Kristus sebetulnya. Emangnya di mana saya mengatakan Elohim itu tiga pribadi? Kan saya nggak bilang seperti itu, dia tidak tiga pribadi. Loh, kamu samakan pribadi itu dengan orang itu kan udah Kamu kan penghujatan. harus mengerti dulu etimologi kata Tiga pribadi berasal dari bahasa dari apa. Allah, ya. Atau Tuhan deh. Kamu tadi kan menolak kata Allah ya. Kamu mau menolak bahasa Gini Allah. aja, searching dulu etimologi kata Searching. pribadi. Iya, googling dulu Searching. dong. Kan searching. Iya, searching dulu, searching. Iya. Searching, ya. Searching dulu, Google Searching. dulu. Bukan. Apa itu etimologi kata pribadi berasal dari bahasa apa? Maknanya apa? Ya. Oke, jadi setelah Mikana searching, apa nih yang kamu dapati? Yang saya Apakah- dapati, Apakah? ya makanya saya bacakan yang saya dapati ini. Dengar. Apakah setelah dikatakan anak ini memiliki hidup yang dari sang bapa, tadi Yohanes 5 ayat 26, kamu mau mengatakan bahwa sang bapa itu adalah sang putra? Sedangkan tadi kan nggak bisa dibolak-balik tuh. Searching dulu kata pribadi berasal dari bahasa apa dan maknanya apa, Kata-kata kiamat. berubah-ubah. Iya, searching dulu. Ya, searching dulu kata pribadi berasal dari bahasa apa, maknanya apa. Ayo cepat. itu merujuk artinya pribadi itu adalah memiliki hidup. Jadi siapapun yang memiliki hidup maka dia dikatakan pribadi. Tunjukkan Ya, misalnya datanya, kita memiliki tunjukkan datanya. Iya. Nih. Tunjukkan datanya, kiamat. Kata pribadi berasal dari bahasa apa? Ini dulu, searching dulu di Google. Kata pribadi berasal dari bahasa apa? Nanti muncul itu. Tolong ya teman-teman searching ya, searching Ya. maksudnya.
Kan supaya supaya ya, kalian ini itu makin menurut tunjukkan. saya rusak. Saya bilang lah searching. Saya bacakan gini. Ya. Pribadi artinya memiliki hidup, berarti setiap individu memiliki keberadaan unik dengan makna, nilai, pengalaman, dan cara pandang yang Tunjukkan di berbeda layar. membentuk Kata pribadi berasal dari bahasa apa? Nanti keluar itu. Ketik Mikana, dulu. kamu ini kok Kata malah pribadi mudah. berasal dari bahasa apa? Tadi kan sudah kamu omongin kan? Iya, kata Mikana pribadi ini berasal dari bahasa Mikana. Inggris, bahasa Latin, yang artinya milik seseorang, persona atau Apa yang topeng. menjadi milik? Apa yang menjadi milik di situ? Milik seseorang, milik seseorang. Milik seseorang disebut di situ, bukan milik hidup, bukan. Milik seseorang yang berkaitan dengan diri sendiri berasal dari kata Latin persona, Oke, yaitu topeng. artinya manusia. Ya, manusia Iya, disebut persona itu pribadi. manusia. Berarti Iya, hewan itu manusia atau bukan- topeng. bukan nggak memiliki kepribadian hewan itu. Hah? Kepribadian. Jadi hewan itu pribadi, manusia, topeng. Loh, enggak, menurut kamu hewan nggak punya kepribadian? Loh, kan Etimologi semua kata memiliki pribadi. kepribadian. Enggak, saya tanya sama Mikana, apakah hewan nggak memiliki kepribadian? Kata pribadi ini berasal dari bahasa apa dan maknanya apa? Enggak, Mikana, kalau kamu mau menggunakan kata pribadi cuma pada manusia, makanya kamu mau menghujat Tuhan. Berarti kalau Tuhan itu 3 pribadi artinya 3 manusia. Nah, sekarang saya tanya. Ya kan kamu yang menghujat Tuhan, kamu bilang dia 3 pribadi. di dalam Sementara ya. pribadi itu artinya Gini. topeng. Hewan pun dikatakan memiliki kepribadian. Artinya kata pribadi itu bersifat umum digunakannya. Gak pernah kata pribadi itu hanya pada manusia. Karena hewan pun juga dikatakan pribadi, memiliki kepribadian. Aja. Ada sifat-sifatnya. Kiamat, ada tunjukkan keberadaan di uniknya. layar. Tunjukkan di layar. Nah, itulah. Searching dulu di Google, etimologi, kata pribadi Iya. berasal dari bahasa apa? Nanti keluar Ya, itu. dari tadi sudah dibahas ngulang-ngulang terus. Nah, Sekarang jadi bukan persona apakah itu artinya Mikana tidak topeng. sepakat? Mikana, Milik apakah seseorang. kok malah topeng-topeng Nah, terus? makanya Apakah di mana hewan? dalam kitab suci Bukan. diajarkan untuk percaya kepada Tuhan 3 pribadi itu Tritunggal. Oke, lompat lagi. Kita fokus Loh. dengan kata pribadi dulu. Ya, apakah hewan tidak memiliki kepribadian, Mikana? Yang tidak apa yang saya tanya bukan itu yang dijawab, malah ke hewan. Nah, kalau kamu Tuhan. mengatakan pribadi itu pada manusia, apakah hewan tidak memiliki kepribadian? Aduh Tuhan. Ini kalian kan menurut saya ini bidat. Lah, Nah, wah, supaya makanya, aku makanya. ini nggak Gini, kamu bidat, aja udah tunjukkanlah heran dalam dengan kitab kalimat suci. Bukan, Kamu sedang Mikananya aku berpolemik dengan kata pribadi, kamu sampai bingung bahwa Iya, hewan pun memiliki saya tidak kepribadian. bingung, saya tidak bingung. Apakah hewan itu manusia, Mikana? Sehingga kata pribadi hanya pada manusia. Yang saya tanya apa, jawabnya apa, malah Wah. malah pindah topik ke hewan. Loh, hewan memiliki kepribadian. Apakah kata pribadi hanya pada Aduh manusia? Tuhan Yesus Masih. Wah, jangan bawa-bawa Tuhan, kalau Aduh, masih Tuhan. jadi error gitu. Makanya Iya, tobat. saya kan error nih. Di mana di dalam kitab suci diajarkan untuk percaya kepada Tuhan 3 pribadi, 3 topeng Iya. atau Tritunggal. Iya, kamu Kan sudah saya ngomong rosak lagi ini karena- supaya saya tidak rosak apa? karena saya menyembah Yahweh, Wah, udah. Elohim yang esa di dalam nama Yesus Hamasiah. Kalian bilang saya itu bidat karena menyembah Muter, Yotevave di dalam nama Yesus Hamasiah, maka ajarin saya dong. Di mana dalam kitab suci mengajarkan ya Allah Tritunggal sesembahan penduduk negeri Mekah. 3 pribadi, 3 topeng. Di mana Kasihan. tertulis? Kasihan. Iya Saya kan, lihat Mikana itu kasihan. kamu kan kasihan lihat aku. Karena Tunjukkan apa? dong datanya, Ya, kiamat yang satu-satu. terhormat, yang cerdas dan Giliran saya. pintar. Oke, udah kamu mute ya. Karena gini teman-teman, kenapa kita wajib kasihan sama Mikana dan segala para pengikutnya yang telah disesatkan oleh Mikana ini? Karena gini, dia tadi terang-terangan mendefinisikan kata pribadi itu harus pada manusia. Ya, ternyata ketika kita lihat ya, hewan itu dikatakan memiliki kepribadian. Ternyata hewan pun bukan manusia. Apakah Mikana lagi merubah cara berpikirnya bahwa hewan itu dipandang sebagai manusia? Ini kan gila. Sehingga ketika dikatakan, oh yang memiliki hidup, karena dikatakan sang Bapa memiliki hidup, dan hidup ini itu juga satu yang diberikan kepada sang anak di dalam Yohanes 5 ayat 26. Apakah artinya kita tidak boleh mengatakan Bapa pribadi, sang Putra pun pribadi, Roh Kudus memberikan hidup juga pribadi? Apakah nggak boleh seperti itu? Disamakan seperti 3 orang, ini 3 manusia, ini kan parah ini Mikana ini. Apalagi di dalam kejadian Kiamat, 18, Theophany kiamat. itu juga menjadi Kamu manusia harus juga. tahu Apakah dulu artinya itu etimologi manusia? kata pribadi berasal dari Boleh, bahasa boleh. apa Udahlah. dan maknanya Mikana, apa. Sudah.
Semua orang sudah Katanya tahu kok. Kamu kasihan. nggak punya argumentasi apapun. Ya, dan Gimana kamu sih kalian nggak belajar. bisa jawab ini? Sudah, Kak Yuli. Makanya cari tahu dulu etimologi Saya kata pribadi berasal dari bahasa. Udah banyak ngomongnya juga. Jadi ini orang memang ini apa daya nalarnya dengan jadi gini loh teman-teman, tadi yang terpatahkan itu sisi argumentasinya dia itu sudah terbantahkan dengan kita memparalelkan pada hewan gitu. Hewan pun dikatakan memiliki kepribadian. Hewan bukan manusia. Artinya tuduhan dia mengatakan bahwa kalau kamu sebut 3 pribadi, ya misalkan baptislah dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus 3 pribadi, berarti kamu samakan dengan manusia dong. Nah, terbantahkan, berarti kamu samakan hewan dengan kamu dong. Makanya orang-orang Wanes ini otaknya gimana gitu, apakah kalian hewan atau gimana gitu. Soalnya hewan pun disebut memiliki kepribadian. Berarti kan dia pribadi, hewan itu. Karena arti dari pribadi itu apa? Memiliki hidup. Bicara tentang Allah Tritunggal, memiliki hidup yang satu, yang dari Sang Bapa. Karena Sang Bapa dikatakan 1 Korintus 8 ayat 6 itu adalah Sang Sumber. Jadi bukan 3 Sang Sumber, 1 Sang Sumber. Dan dikatakan Sang Putra ini yang diutus oleh Sang Bapa, bukan dibalik-balik, bukan nanti anak mengutus Bapa atau Bapa mengutus Bapa, tidak. Dan kata mengutus itu bukan dimana sebagai suatu sifat kelemahan, karena di dalam diri Allah itu tidak ada kelemahan. Sang Putra satu kodrat dengan Sang Bapa, dan satu kodrat ini tidak ada namanya sifat kelemahan, karena kalau ada sifat kelemahan di dalam kodrat yang satu ini, berarti Bapa pun memiliki sifat kelemahan. Makanya tidak dipahami sebagai suatu sifat kelemahan atau suatu hierarki, tidak. Tetapi ini berbicara tentang kemonarkian yang dari Sang Bapa ini kita mengenal Sang Putra dan Sang Roh Kudus, yang bicara tentang generasi gitu ya. Seperti apa? Adam memiliki anak yaitu Set. Ya, generasinya dari Adam itu adalah Set. Tapi karena bicara Allah itu tidak di dalam ruang dan waktu, maka mengenal Sang Anak dan Sang Roh Kudus ini di dalam kekekalan yang dari Sang Bapa. Sesimpel itu kok. Gitu. Banyak rambut untuk poninya aja guys, gitu ya nggak Kak Yuli? Ya, aku baru nyampe nih, sorry. Aku baru nyampe, tadi aku jalan kaki soalnya, aduh, gimana. Makanya dari tadi tuh dia udah blunder dari pertama, dia maksa kita untuk ada nggak Tritunggal tertulis dalam Alkitab berkali-kali, makanya aku malas debat sama dia. Nggak bisa, dia hanya memaksakan Tritunggal. Memang secara letterlek sudah aku bilang berkali-kali nggak ada, tetapi secara konsep jelas. Emangnya Mikana itu dulu waktu kecil dibaptis pakai nama siapa? Coba tanya Mikana, jujur loh dia itu. Pakai Jangan nama Allah. bohong dia itu. Demi nama Allah, mungkin demi nama Allah. Bisa-bisanya dia bilang lagi nama Allah itu katanya. Ya ampun, itu umat ya ampun. Kok bisa-bisanya dia berkata bahwa Allah itu bahasa umat sebelah sih? Dia itu berarti udah bersatu dengan RT 6 itu. Oke. Padahal tadi kita cerita tentang gudeg ya, tiba-tiba kenapa jadi Mikana ini? Si sersing. Lanjut Ki, kita tadi padahal kita mau ngobrol santai-santai, jadinya Mikanong datang. Tapi aku seharian ini ya, dia kan keliling turun kan dari tempat Pak Erben, Bu Sofi kan. Aku lihat. Aku seharian tuh salfok sama poninya dia itu, jadi kalau lihat itu aku penasaran gitu loh cara aturnya ya kan, pakai produk apa gitu. Kayaknya aku mau searching dulu deh, searching. Kita jadikan dia duta. Pakai itu dia. Gimana? Pakai sampo kuda. Efek doktrin masuk tong sampah. Ledakan viral dari Edis Tipu yang berani meneriakkan doktrin Tritunggal sudah saatnya dibuang ke tong sampah. Kini mulai menunjukkan efek tsunami teologis di dalam gereja Theos. Jemaat gereja panik massal, pengurus gereja saling tuduh sesat, para polemikus teologi pura-pura paham tetapi bingung total. Konten klarifikasi malah bikin drama Theos semakin berkobar. Gereja-gereja Theos mendadak jadi arena UFC dogma bantai dogma. Yang dulu sahabat sekarang saling blokir. Dan ini baru episode pembuka. Kroco-kroco teologi masih sibuk baku hantam. Ditunggu oleh seluruh pemirsa tentunya. Pendeta senior Theos turun gelanggang dengan gaya sok paling benar. Siapa yang berani buang warisan konsili
Mari kita adu tafsir, adu sejarah, dan adu viewer. Dijamin episode berikutnya lebih panas dari neraka jahanam yang mereka perdebatkan. Simpan popcorn kalian, kencangkan kopinya, karena drama ini belum mencapai puncak. Nantikan sinetron perseteruan sesama anak-anak Teos episode selanjutnya, Perang Pendeta Senior melawan Tong Sampah. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.